Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah hari ini saya Widiati ingin memberikan tutorial terkait dengan pembuatan ID meeting Zoom. Baik, yang pertama jangan lupa diklik buka dulu ya Zoom-nya. Baik, sedang loading. Oke. Ini adalah laman Zoom yang sudah saya buka. Oke, konteksnya ini saya sudah install di laptop saya ya. Jadi saya tinggal menggunakannya saja. Baik, ini adalah halaman awal ketika Zoom aplikasinya sudah terbuka. Kalau Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian melihat di sini ada tulisannya seperti ini pertanda bahwa sekarang akun Zoom saya sedang digunakan oleh teman saya, Bapak Zul Henry. Oke, tapi kita tidak akan membahas ini ya. Saya akan membahas yang lain. Baik. Oke, yang pertama, di sini ada home, ada chat, ada meetings, dan ada konteks. Saya akan memulainya dengan membuat scheduling terlebih dahulu karena di sana nanti akan ada perbedaan generate ID-nya. Baik. Di sebelah kanan ini adalah meeting detailnya ketika kita akan mengklik satu persatu. Ya. Bisa diklik copy invitation kalau kita ingin membagikan meeting tersebut kepada orang lain. Atau kita bisa melihatnya dari sini juga. Show meeting invitation, tinggal di blok dan Ctrl C saja pada keyboard. Kemudian di laman atau aplikasi lainnya kita bisa Ctrl V atau paste. Baik, mari kita buat. Di sebelah sini ada tanda panah. Kita klik saja schedule meeting. Pilih yang schedule meeting yang di awal. Kalau di yang kedua ini bukannya tidak bisa. Ini bisa schedule from Outlook. Jadi nanti kalender yang muncul adalah pada menu Outlook kita. Ya, jika yang ketiga ini adalah schedule from Google Calendar. Kalau kita klik ini maka langsung terintegrasi pada Google Calendar akun kita tentunya. Karena saya tidak ingin menggunakan Outlook ataupun Google Calendar, bukannya tidak ingin karena kenapa-napa, tapi jikalau saya integrasikan dengan Outlook dan juga dengan Google Calendar, pasti nanti di handphone saya atau di laptop saya akan muncul notifikasi bahwa ada meeting di hari ini, tanggal sekian, jam sekian, seperti itu. Nah, karena saya tidak ingin memunculkan notifikasi yang seperti itu, maka saya akan memilih ke schedule meeting saja. Oke, ini tampilan sudah terbuka. Yang pertama topik. Topik ini memang langsung otomatis terbuat dari Zoom-nya sesuai dengan nama dari akun kita. Karena akun saya bernama DJ Edu, maka di sini akan langsung terdetek namanya DJ Edu's Zoom Meeting. Namun ini kita bisa ganti. Karena saya mempelajari pelajaran bahasa Inggris, jadi saya akan buat seperti ini. English 11 Mia dan Iis. Oke, agar memberitahukan bahwa ini sekolah yang saya ajar SMA IT Gema Nurani, maka saya akan buat seperti ini. Mohon maaf, ada typo sedikit. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui dan teman-teman ketahui, akun yang saya gunakan ini adalah akun berbayar yang memang saya beli sendiri, beli pribadi. Jadi, alhamdulillah sudah 24 jam durasinya. Oke, setelah topik, maka saya langsung ke start ini. Kapan saya akan memulai meetingnya? Saya sedang scheduling ya untuk hari Kamis. Jadi di tanggal 10. Jamnya jam berapa? Karena saya mengajarnya pagi, 7.30, maka saya buat 7.30. Kira-kira durasinya berapa jam ya? Baik, kurang lebih durasinya 2 jam dan 2 jam kurang lebih. Jadi saya 0 menit kan. Ini time zone-nya saya rubah ke Jakarta. Baik. Oke, untuk recurring meeting tidak usah diklik, kita langsung ke meeting ID saja. Oke, untuk di meeting ID-nya, kalau kita klik generate automatically, passcode-nya pun sudah langsung terbentuk. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui atau teman-teman ketahui, ketika kita generate automatically ini,
bagusnya sih ketika pilih ini memang ketika ada meeting satu sama lain tidak mutlak menggunakan ID kita gitu. Jadi tapi kalau seumpamanya untuk tidak ribet dan anak-anak ataupun teman-teman kita ingin mengetahui ID kita yang pasti dan passcode kita yang pasti, lebih baik Bapak Ibu pergi ke sini. Personal meeting ID saja. Kalau di sekolah saya atau sekolah Bapak Ibu lainnya, biasanya kita memerlukan personal meeting ID ini seperti untuk supervisi online ataupun untuk daring online ataupun ketika anak didik kita ingin memasuki room meeting pembelajaran mata pelajaran saya gitu. Jadi supaya mereka tidak ribet untuk menghafal ID kita yang berubah-ubah, karena ketika kita klik personal meeting ID ini otomatis ID kita sudah ini dan passcode-nya sudah ini gitu. Tapi jikalau saya klik generate automatically, nah ini otomatis ID-nya bukan ID kita. ID-nya memang ID yang dibentuk oleh Zoom-nya sendiri dan juga passcode-nya pun berubah. Akan berubah-ubah sesuai dengan meeting-nya masing-masing. Jadi kalau saya hari ini sedang membuat meeting untuk kelas 11, nanti beberapa menit lagi saya akan membuat scheduling untuk kelas 12, maka ID-nya karena generate automatically yang saya pilih nanti berbeda ID-nya. ID-nya berbeda dan juga passcode-nya berbeda. Tapi kalau saya klik personal meeting ID ini, maka untuk kelas 11 hari ini pun ID dan passcode-nya ini, untuk kelas 12 yang hari esok ID meeting dan juga passcode-nya ini. Enaknya di situ. Jadi untuk anak didik kita ataupun orang lain yang ingin join seperti Walas kah atau kurikulum, jadi tidak membuat orang lain bingung ID kita berubah-ubah seperti itu. Mari kita lanjutkan. Untuk waiting room, saya sengaja tidak checklist. Kenapa tidak checklist? Saya khawatirnya ketika ada akun Zoom yang hanya 40 menit, jadi Bapak Ibu kalau mengklik waiting room, nanti yang ada anak didik Bapak Ibu yang memiliki akun Zoom hanya 40 menit ataupun supervisornya hanya memiliki akun Zoom 40 menit, otomatis ketika keluar dari akun Zoom dan masuk kembali, nanti akan memerlukan admit kembali oleh Bapak Ibu sebagai host di sana. Gitu. Kalau Bapak Ibu memang memiliki seperti partner mengajar, Bapak Ibu hanya tinggal mengajar saja. Tapi jikalau Bapak Ibu mengajar juga iya dan tidak memiliki partner mengajar, maka saya rasa saran saya ini dihilangkan saja. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengajar leluasa tanpa mengklik-klik admit di sana. Baik, saya lanjutkan untuk video. Karena dalam PJJ atau dalam DDR ini peraturannya adalah partisipan harus on, hostnya dan juga partisipannya on, jadi kita on-kan saja. Baik, untuk ini saya pilih telepon and computer audio, karena kalau audio nanti akan tersetting otomatis ketika Bapak Ibu menggunakan headphone kah ataupun ketika langsung join dan klik start Zoom-nya. Untuk kalender, ini yang tadi saya bahas di awal ketika sebelum saya klik schedule meeting, Outlook tidak saya pilih, Google Calendar tidak saya pilih, dan other calendars yang saya pilih. Nah, ini other calendars ini maksudnya ketika saya ingin menambahkan URL Zoom ini pada kalender yang lain, maksudnya selain Outlook ataupun selain Google Calendar. Saya pernah mencoba ke Google Calendar, saya klik, ternyata langsung terintegrasi ke Google Calendar saya, khususnya akun saya ya. Karena ini adalah akun Zoom saya yang terintegrasi dengan email, nah berarti nanti akan langsung terintegrasi dengan Google Calendar dari akun Gmail saya, seperti itu. Baik, kemudian di sini ada advanced options. Biasanya akan seperti ini tampilannya. Jadi kita klik panahnya dulu untuk menampilkannya. Enable join before hostnya, ini boleh diklik atau boleh tidak. Artinya partisipan bisa join ke dalam room meeting kita sebelum kita sebagai host itu masuk ke dalamnya. Yang kedua, ini mute participants open entry. Jadi ketika ada partisipan
anak-anak ataupun peserta didik atau teman-teman kita yang ingin join ke room meeting kita, mereka otomatis langsung ter-mute gitu. Okay. Only authenticated users can sign into Zoom. Kalau saran saya ini tidak usah diklik, karena apa? Ketika ini kita klik, otomatis partisipan atau peserta didik kita, mereka harus memiliki akun Zoom. Harus sign in ke Zoom dulu, baru mereka bisa masuk ke room meeting kita. Jadi ini tidak usah kita checklist. Kemudian automatically record meeting on the local computer. Automatically itu kan secara otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam room meeting, anak-anak ternyata tidak lama sudah masuk, itu langsung ter-record otomatis. Automatically record meeting on the local computer. Jadi ini saran saya tidak usah diklik. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu ingin merecordnya, ini tidak usah diklik. Tapi nanti ketika Bapak Ibu guru sudah bersama dengan anak didik Bapak Ibu di dalam room meeting tersebut dan siap pembelajaran, baru klik recordnya saja. Saran saya seperti itu. Jadi ini tidak usah diklik ya. Kita cek dulu dari atas sampai ke bawah. Ininya sudah oke, semuanya sudah oke. Baik. Lalu kita klik save. Ya, sedang scheduling, oke. Ya. Baik. Ini sudah muncul. Ini akun yang saya gunakan adalah akun bisnis dengan 300 partisipan. Jadi tampilannya begini, memang panjang dari atas sampai ke bawahnya. Mohon maaf kalau saya tidak akan copy to clipboard, karena apa? Jadi dari tulisan ini sampai ke bawah ini semua akan tercopy secara otomatis kalau saya pilih copy to clipboard ini. Tapi karena menurut saya yang penting adalah dari topik ini sampai ke sini passcode saja. Jadi ini saya kontrol copy dulu, kontrol C di keyboard, baru saya akan buka WhatsApp group, kemudian kontrol V di grup-grup tertentu, baru saya share. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memahami cara membuat ID personal meeting khususnya, agar ID tersebut tidak berubah-ubah dan anak didik Bapak Ibu juga mudah untuk mengaksesnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Record saya di pagi hari. Salam sejahtera, salam sukses semua untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.